Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Lutfi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang materi indikator pencapaian kompetensi atau yang disingkat IPK. Pembelajaran Bahasa Arab MTS menurut kurikulum 2013. Oke, naik lanjut. Yang pertama, saya akan menerangkan apakah IPK itu sendiri. Tetapi apabila diartikan secara satu persatu, indikator artinya adalah menunjukkan atau tanda-tanda yang tampak. Pencapaian itu adalah yang telah dikuasai, sedangkan kompetensi adalah kemampuan melakukan sesuatu. Dan apabila digabung merupakan tanda-tanda yang seharusnya tampak pada seseorang yang telah menguasai suatu kemampuan melakukan sesuatu, yaitu adalah pengertian dari IPK, indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, IPK juga sebagai tolak ukur ketercapaian suatu KADE, kompetensi dasar. Ketika peserta didik sudah menguasai seluruh kompetensi dasar yang lebih rinci atau kecil, maka peserta didik secara otomatis sudah menguasai kompetensi dasar yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, sebagai penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai, yang mana peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing indikator pencapaian kompetensi yang nantinya dapat diharapkan peserta didik menunjukkan performa yang telah dikuasainya pada IPK, indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yang terakhir juga sebagai IPK menggunakan kata kerja operasional atau yang disingkat KKO yang spesifik dapat diukur yang mencakup PSK. Di sini peserta didik harus pintar-pintar atau pandai-pandai memilih kata-kata kerja operasional. Apabila sudah bisa memilih kata kerja operasional, maka kata tersebut bisa dikatakan kata kerja operasional dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi. Oke, lanjut ke fungsi-fungsi IPK. Fungsi yang pertama itu menjabarkan ke dalam unit-unit kompetensi yang lebih rinci, yaitu tadi apabila peserta didik sudah menguasai lebih dari unit rinci atau yang kecil, maka peserta didik tersebut secara otomatis sudah menguasai kompetensi dasar yang dipelajari. Terus yang kedua, fungsinya sebagai tolak ukur keberhasilan penguasaan KADE, yaitu terkait pengetahuan peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kompetensi dasar. Selanjutnya juga sebagai acuan penyusunan tujuan materi instrumen penilaian pembelajaran soal-soal evaluasi. Yang selanjutnya yaitu acuan penyusunan tujuan materi instrumen penilaian pembelajaran soal-soal evaluasi. Dan hal ini berkaitan dengan fungsi IPK sebagai tolak ukur penguasaan KADE. Ketika kita sudah mengidentifikasikan indikator-indikator pencapaian kompetensi dari suatu KADE, maka otomatis tersirat juga di sana materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Fungsi yang terakhir yaitu pemberi arah pelaksanaan pembelajaran, yang mana keberhasilan identifikasi unit kompetensi unsur yang esensial ini
diindikasikan dengan IPK. Karena itu IPK berfungsi sebagai pengarahan bagaimana proses belajar akan dilaksanakan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut ke langkah-langkah IPK indikator pencapaian kompetensi. Langkah yang pertama itu ada tentukan kedudukan grade 3 dan 4 berdasarkan gradasinya dan tentukan kompetensi inti. Langkah yang kedua, tentukan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang mana peserta didik harus bisa membedakan makna kata yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Langkah yang ketiga, tentukan bentuk keterampilan abstrak atau konkret. Peserta didik juga harus mengetahui kalimat-kalimat yang abstrak atau konkret dan juga bisa membedakan mana yang kalimat abstrak dan konkret. Langkah yang keempat, untuk keterampilan konkret kelas 10 itu menggunakan kata kerja membiasakan atau memanipulasi. Untuk kelas 9 menggunakan kata kerja mahir atau presisi. Untuk kelas 7 menggunakan kata kerja operasional gerakan mahir atau presisi. Langkah-langkah yang terakhir yaitu rumusan IPK indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD minimal ada 2 indikator. Selanjutnya ke KD 3. Yang pertama, peserta didik harus bisa mengidentifikasi, melafalkan, menemukan makna bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab. Dan ini konteksnya terkait materi yang dipelajarinya. Apabila materinya ta'rif, berarti peserta didik harus bisa mengidentifikasikan terkait materi tadi, ta'rif, dan juga harus bisa melafalkan, menemukan makna bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab. Selanjutnya, peserta didik terkait IPK-nya harus bisa menanya terkait cara melafalkan ujaran, arti mufradat, dan ujaran. Selanjutnya, mencoba melafalkan ujaran, membaca wacana, tulisan atau tulisan. Selanjutnya ke KD 4, yaitu mendemonstrasikan, menunjukkan contoh, menyampaikan berbagai informasi lisan, dan mengungkapkan informasi. IPK-nya, peserta didik harus bisa menalar atau berpikir, menjawab pertanyaan dari wacana, tulisan atau tulisan, lisan atau tulisan, mempraktikkan cara memberitahu dan bertanya, membandingkan cara menyapa atau berterima kasih. Contohnya, misalkan guru bertanya, kaifa haluk, peserta didik harus bisa menjawab, alhamdulillah ana bikhair. Setelah mengetahuinya peserta didik pertanyaan dan jawabannya seperti itu, harus bisa mempraktikannya kepada siswa yang lain atau kepada guru-guru yang lain. Selain itu juga harus bisa membandingkan cara menyapa atau berterima kasih. Misalkan cara berterima kasih, syukron, al-ihtimamikum, misalkan seperti itu. Selanjutnya mengkomunikasikan terkait perwakilan kelompok, yaitu mempresentasikan kandungan wacana, mendeskripsikan unsur-unsur kebahasaan. Apa yang sudah dikelompokkan tadi terkait komunikasi pembelajaran lalu dipresentasikan atau dideskripsikan unsur kebahasaannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menjelaskan kurang jelas atau kurang dipahami atau dalam melafalkannya tidak pas, dalam menjelaskannya tidak pas, boleh komentar
Di bawah ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.